pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mulai devotion dengan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau nyanyikan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Berfirmanlah Engkau atas kami, di setiap kami hikmat, pengertian, pewahyuan yang daripada-Mu. Buat kami belajar satu kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan devotion bersama-sama dengan judul Bersyukur Saat Mendapat Penolakan. Kita baca dari Matius 13 ayat yang ke-57. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Siapa sih di sini yang jujur tidak pernah mengalami penolakan? Setiap kita tentunya pernah mengalami yang namanya penolakan. Mungkin kita mengalami penolakan di urusan sekolah, kuliah, pertemanan, atau di hal lainnya. Kadang penolakan ini membuat kita menjadi down karena merasa bahwa penolakan itu adalah sebuah kegagalan dalam hidup kita. Secara tidak langsung kita memiliki respon yang negatif ketika orang menolak kita. Setiap kita dalam hidup pasti pernah yang namanya mengalami sebuah penolakan. Bahkan orang sukses sekalipun tidak terluput dari namanya sebuah penolakan di awal perjuangan hidup mereka. Bahkan di Alkitab banyak tokoh yang mengalami penolakan. Misalnya Yakub. Dia pernah ditolak oleh ayahnya sendiri, yaitu Ishak. Di mana Yakub tidak dicintai oleh ayahnya, tetapi saudaranya Esau yang lebih dicintai ayahnya. Yusuf, dia ditolak oleh saudara-saudaranya, sampai Yusuf dibuang ke Mesir. Daud pun sama, pernah mengalami penolakan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak dianggap dalam sebuah hitungan ketika masuk menjadi prajurit dalam sebuah peperangan. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah ditolak di lingkungannya, di tempat asalnya di Nazaret. Sebenarnya kita harus bersyukur bahwa kita mendapat atau kita belajar penolakan dalam hidup ini. Walaupun kita semua berharap bahwa penolakan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi penolakan itu kadang dibutuhkan untuk kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita. Apa sih alasannya kenapa kita butuh menerima sebuah penolakan untuk mengejar mimpi-mimpi kita? Yang pertama adalah penolakan itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Dalam hidup ini kita belajar bagaimana mengembangkan diri. Kemungkinan dengan penolakan ini kita belajar, kita tahu bagaimana jalan dan caranya dalam hidup ini. Ini bisa menjadi tanda kalau kita bisa mengintrospeksi hidup kita, memperbaiki kualitas hidup kita, sehingga dari penolakan ini kita bisa belajar. Kita tidak akan mengulangi sebuah kesalahan yang sama dalam hidup kita, sehingga kita boleh memperoleh suatu kualitas hidup yang terbaik dari hidup. Yang kedua, kenapa penolakan itu harus ada dalam hidup kita? Ataupun kenapa kita harus bisa menerima penolakan dalam hidup kita? Alasan yang kedua adalah penolakan membuat mental kita menjadi kuat. Percaya bahwa ketika kita menghadapi penolakan yang berulang-ulang, nantinya kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Dan tidak menganggap bahwa penolakan itu adalah sebuah kegagalan. Contohnya adalah Walt Disney. Pasti kalian tahu siapa itu Walt Disney. Dia adalah salah satu orang yang sukses dengan sebuah karya banyak kartun yang mungkin anak-anak pernah menontonnya di TV ataupun di YouTube saat ini.
Di awal karirnya, Walt Disney ini ditolak karena apa? Gambarannya begitu jelek, begitu mengerikan, sehingga semua orang menolak karyanya. Tetapi Walt Disney tidak pernah menyerah. Dia memiliki mental yang kuat dari penolakan-penolakan yang dia hadapi. Sampai akhirnya Walt Disney jadi orang yang sukses, menciptakan tokoh-tokoh kartun yang mungkin saat ini anak-anak bisa nikmati. Yang ketiga, kenapa penolakan? Kita harus tahu bahwa penolakan itu penting dalam hidup kita. Kenapa kita harus bisa menerima penolakan dalam hidup kita? Yang ketiga adalah kita akan semakin belajar mengenal diri kita. Penolakan bisa membuka pikiran kita terhadap potensi dan kekurangan dalam hidup kita. Sehingga mungkin ketika kita ditolak oleh lingkungan, kita ditolak oleh teman, kita akan apa? Mengenal siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kita harus merespon, bagaimana kita harus memiliki pandangan yang tepat dalam hidup kita, mengenal diri kita seperti apa seutuhnya ketika penolakan itu terjadi. Apakah ketika penolakan itu terjadi kita jadi pribadi yang marah, pribadi yang kecewa, pribadi yang mudah patah semangat, pribadi yang down, pribadi yang menjadi yang pahit hati ketika penolakan itu terjadi? Atau kita justru akan belajar bahwa ketika penolakan terjadi dalam hidup kita, kita jadi pribadi yang lebih kuat, bahwa penolakan adalah satu proses untuk kita mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon terhadap penolakan yang terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, alasannya adalah penolakan itu membuat kita menghargai pendapat orang lain. Seringkali ketika kita ditolak, kita berpikir adalah pendapat kita paling benar dan pendapat orang lain yang salah. Tetapi justru karena penolakan itu, kita harus belajar bahwa belum tentu pendapat kita yang paling benar dan pendapat orang lain yang salah. Kita harus belajar menghargai setiap pendapat orang lain, menghargai setiap opini dari orang lain. Mungkin pendapat kita yang salah dan pendapat orang lain yang benar. Kita harus belajar menghargai dan berpikir positif bahwa penolakan yang kita alami bukan karena pendapat kita yang paling benar dan pendapat orang lain yang salah, tapi kita belajar untuk menghargai setiap pendapat dari orang lain. Yang kelima, penolakan merupakan satu pintu menuju kesuksesan. Kalian pasti sudah pernah dengar yang namanya satu pengarang namanya J.K. Rowling. Filmnya mungkin sudah kalian banyak tonton. Ya, Harry Potter. Dia adalah dia adalah pengarang film dari atau buku dari Harry Potter. Berapa kali dia harus mengalami penolakan? Lebih dari 12 kali. Ceritanya ditolak oleh banyak produser. Dibilang ceritanya kurang bagus, kurang menarik. Selain itu J.K. Rowling juga menghadapi masalah di keluarganya yang tidak beres, keluarganya yang tidak mampu untuk membiayai hidupnya. Tapi J.K. Rowling tidak pernah menyerah. Berulang-ulang kali dia menyerahkan karyanya ke produser, dia menyerahkan karyanya sampai akhirnya saat ini J.K. Rowling menjadi salah satu orang yang sukses. Dan filmnya, karena novelnya ini banyak difilmkan, Harry Potter salah satu film yang terlaris. Justru dari penolakan ini J.K. Rowling belajar bagaimana dia bisa menjadi orang yang sukses. Walaupun mungkin kondisi tidak memungkinkan, tapi dia tahu penolakan demi penolakan membuat dia belajar. Ada kesuksesan di balik itu semuanya. Terus hari ini kita akan belajar, memang tidak mudah untuk menerima sebuah penolakan dalam hidup kita. Terkadang hati kita menjadi pahit, menjadi kecewa, menjadi teriritasi ketika penolakan itu terjadi. Bahkan ketika penolakan itu terjadi, respon kita terhadap sesama dan Tuhan menjadi berubah. Kita menjadi berpikiran negatif terhadap orang, kita berpikiran negatif terhadap Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa aku harus mengalami penolakan di keluargaku? Seperti Yakub yang harus ditolak oleh orang tuanya. Kenapa aku harus mengalami penolakan seperti Daud yang tidak diterima oleh saudara-saudaranya? Kenapa aku harus mengalami penolakan seperti Tuhan Yesus yang tidak diterima di lingkungannya? Tetapi sadarlah anak-anak,
bahwa penolakan itu menjadi peluang untuk kita menjadi lebih baik. Bayangkan coba kalau kita berpikir bahwa penolakan itu merupakan salah satu jalan Tuhan untuk kita mencapai kesuksesan, untuk kita mencapai keberhasilan dalam hidup kita. Itu akan jauh lebih baik jika kita berpikir positif bahwa penolakan itu adalah salah satu proses Tuhan untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih baik dalam hidup ini. Pesan Miss hari ini adalah jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi. Walaupun banyak penolakan, walaupun banyak tantangan yang harus kita alami, yang harus anak-anak alami. Mungkin ada penolakan di lingkungan keluarga, mungkin ada penolakan di lingkungan masyarakat, mungkin ada penolakan di lingkungan pertemanan. Jangan pernah berpikir negatif bahwa itu semuanya buruk. Jangan pernah berpikir negatif bahwa orang lain jahat. Jangan pernah berpikir negatif bahwa Tuhan itu jahat dalam hidup kita. Justru kita harus belajar dan kita harus berhenti mencari pembenaran diri sendiri. Dan mulailah kita berpikir bahwa penolakan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah peluang yang Tuhan buat setiap kita mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Pesan Miss hari ini adalah terus kejar mimpi kalian. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kalian semuanya. Pagi ini mari kita berdoa. Kita akhiri devotion pagi hari ini dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan berikan buat hidup setiap kami. Mungkin kami mengalami penolakan di lingkungan kami, keluarga kami, pertemanan kami, saudara-saudara kami, atau di lingkungan masyarakat Tuhan. Tetapi yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus yang menerima kami apa adanya. Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Jika hari ini Tuhan hati kami sakit, hati kami pahit, hati kami kecewa karena kami mengalami penolakan, biar hari ini Tuhan yang bereskan, Tuhan yang bersihkan, Tuhan yang tahirkan hati setiap kami, biar kami didapati hati kami murni, hati kami tulus, dan kami memiliki pikiran yang positif bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami itu semua atas seizin dan sekehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Diberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, roh takut akan Tuhan turun dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Biar anak-anak-Mu menjadi pribadi yang sukses mengejar mimpi-mimpi mereka Tuhan. Biar setiap halangan dan rintangan dalam hidup mereka tidak menghalangi setiap anak-anak-Mu untuk mengejar mimpi Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami masing-masing. Tuhan yang berkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis, kesehatan, rumah tangga, ekonomi, keluarga kami dan orang tua kami. Biar orang tua kami dalam hidup dalam berkat Tuhan yang sempurna. Juga Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan yang jagai setiap kesehatan kami semuanya. Tidak ada satupun dari kami yang sakit, semua dalam perlindungan dan proteksi Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian anak-anak devotion kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.